Dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 sampai 28 tahun. Karena di Alkitab nih, mohon maaf, ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Masuk Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai bukan mentor tapi sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Cakep. 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Yesus hilang 14 tahun. Kekosongan itu yang biasanya diisi oleh mereka. Dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 sampai 28 tahun. Nabi Muhammad 40 tahun sampai dia meninggal jejaknya ada. Ketemu ini. Ngomong Mongol fasih lo jelasin Nabi Muhammad, jelasin Quran. Kan gue bilang Al-Fatihah gue hafal, Yusuf gue hafal, hafal buat cincin. Dulu kan kita dapat informasi buat lu yang masih jomblo, ya kan, beli Ruby atau Safir, bacain surat Yusuf, lanjutin Al-Fatihah 3 kali atau 9 kali, pasti dapat tuh cewek. Lu yakin itu dulu? Iya kan dulu. Padahal lu Kristen gitu. Dulu kan pergaulan kita kan tidak membatasi diri. Kita jangan kan gue yang paling gue kesel tuh kadang-kadang di agamaku tuh, apalagi kita sesama Kristen nih, anak-anak Tuhan itu pada sok-sok rohani. Sedangkan hidup itu kan sebenarnya gue bilang kompromi hidup tuh penting. Yang nggak boleh tuh dosa. Betul. Iya dong, Bib, lu sakit nih lagi ngenes, ada orang tersenyum, nggak mungkin dong lu maki-maki. Tetaplah harus tersenyum sekalipun menyakitkan, gitu kan? Ya kan? Atau lu ngeliat cewek lu sama cowok yang lain, nggak mungkin dong lu timpuk batu. Tetap tersenyum sekalipun hatiku pedih, gitu. Itulah kompromi hidup. Nah, gue pelajari, Bib. Bahkan gue pernah baca salah satu risalah tentang Nabi Muhammad mengajarkan hakikat manusia itu seperti air. Masuk di gelas berbentuk gelas, masuk di botol berbentuk botol, ditaruh di piring berbentuk piring, ditaruh di kulkas akan membentuk seperti wadah yang ditempati, tetapi hakikatnya tidak pernah berubah. Tetap air. Gila. Jadi itu tuh risalah Nabi tuh, ajaran Nabi Muhammad. Jadi maksudnya begini, kita mau masuk di lingkungan sejelek apapun, kalau kita tidak jelek, kita nggak akan pernah terpengaruh. Betul. Karena didikan itulah yang membentuk fondasi. Gitu. Keren berarti itu. Jadi di satanik itu baca Satanic Bible nggak ada khotbah. Nggak ada. Mungkin sebelum itu. Jadi lo terinspirasi dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad tadi. Banyak gue pelajari.